Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Selamat tengah malam, pemirsa dan pendengar sekalian. Katanya tengah malam. Iya juga ya. Kan ada efek suaranya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, yang jawab Jin ini. Kamu kok gak jawab? Kamu? Aku takut. Sekali-sekali gak apa-apa kita siaran tengah malam. Iya. Jangan cuma komedi tengah malam aja. Iya, Kamu siaran tahu tengah. gak dulu komedi tengah malam? Tahu dong. Latv. TV dong. Yang isinya saru-saru Iya, gitu. betul. Enggak saru lah, itu tergantung Bopak. pemikiran kita aja. Ya iya, nek pada waktu itu sudah menjadi praktisi ya mungkin biasa-biasa aja. Waktu itu kan kita kan masih mahasiswa ya. Ya benar. Belum jadi praktisi. Benar. Septri mungkin sudah jadi praktisi. Dulu sambil nunggu Liga Champion itu. Jadi ya kita kembali lagi di acara tengah malam kita ini di Ser-Ser Gairah. Seram dan menggairahkan. Gak ada serunya. Jadi kita bahas yang seram-seram ini. Ya, oke. Jadi gini, lagi-lagi kita dapat DM ini dari pendengar. Goib. Ya nggak tahu saya goib atau enggak gitu loh. Yang jelas itu virtual. Karena virtual kan saya nggak bisa lihat wujud orangnya ya. Apakah Goib. ini benar-benar orang? Apakah ini goib? Apakah ini sebuah konsorsium? Saya juga nggak tahu. Illuminati betul. Apakah ini konspirasi elit global? Saya juga nggak tahu. Yang jelas ada pertanyaan dari DM itu. Pertanyaannya adalah seperti ini. Ya. Mas Wib, dalam bidang apa kamu merasa percaya diri? Jelaskan. Nah, karena pertanyaannya jelas-jelas seperti itu, Ya. kan diminta menjelaskan. Ya. Dan Mas Wib, Ya. cuma Mas Wib yang diminta Betul. menjelaskan. Ya, betul. Jadi kita berdua nggak usah Semprol. si Wib yang menjelaskan. Ya. Dalam bidang apa kamu merasa percaya diri? Mengejek. Oh iya. Jelaskan. Karena saya punya julukan mengejek lebih cepat dari bayangan. Bukan. Kamu julukannya bibir palsu. Karena bibirnya suka mengejek itu. Palsu. Oke, silakan Mas Wib. Ya, dalam bidang apa kamu merasa percaya diri? Apa ya? Kalau menurutku Pertanian? pertanian sih. Bidang pertanian mungkin Oh, enggak? bukan. Perkebunan. Kamu dari keluarga itu bercocok tanam kelapa sawit. Iya, bener perkebunan. Iya, siapa tahu kan Ya tapi aku nggak enggak mendalami. mendalami ya, Ah. nggak mendalami. Berarti kamu orang cuek aja itu. Cuek Enggak aja. penting itu berarti. Kok kesana sih arahnya? Biasanya kalau dicuekin Jangan orang- gitu. Oh, Ini iya. demi saya dapat warisan Oh, ini. ya, siap. Kalau saya bilang nggak mendalami nggak dapat warisan saya. Oh ya kan udah denger. Ya siapa tahu kan? Bapak saya dengar nggak dapat warisan saya. Lumayan nih 2 kapling. 8 juta per bulan dapat juga ini. Jadi gimana terusin kok malah Dalam Kapling. bidang apa? Ya menurutku bidang teknologi aku cukup percaya sih. Sebenarnya teknologi kan ya luas toh ya. Iya, Masa iya. teknologi otomotif kamu percaya diri? Teknologi informasi. perkebunan tadi. Gue pikir teknologi informasi ya. Oke. Pengembangan software, produk development, gue pikir itu cukup percaya. Proses development juga aku bisa disandingkan gitu misalnya di chapter project management. Gue pikir aku juga cukup percaya di situ. Alhamdulillah. Aku gitu. gelegean, mohon maaf pemirsa. Emang ya. Iya, iya. Itu sih di situ menurutku aku sangat-sangat percaya diri. Bisa lah. Kalau misalnya ada yang mengundang nih untuk membicarakan hal ini di satu forum, workshop ataupun seminar, aku cukup percaya. Biasanya kamu diri. paling sering diundang itu buat ngomong apa? Ngecekin orang. Tentang quality praktis. Quality praktis. Iya, di beberapa kali aku diundang di situ kayak di kementerian aku lupa kementerian mana beberapa kali. Bukan tempat saya. Iya, bukan tempat. Karena pada waktu itu memang sebenarnya mau ngundang kamu, Wib. Ah. Nah, tapi pada saat meeting mengundang kamu itu, Iya. masuk saya.
saya tahu ini yang mau diundang adalah Genta Wibowo. Jangan, orangnya suka ngibul. Saya bilang gitu, akhirnya gak jadi. Tapi gini sih, Akhirnya kapan kita, gitu dia pernah ngajak saya Zoom sama temennya mau nanya soal development proses. Oh. Ya sama aja juga. Loh, tapi kan itu gak dibayar. Ini kan yang buat dibayar. Akhirnya daripada ngundang kamu, kami memutuskan ngundang Romi Satrio Wahono. Jauh. Jauh, mending Romi SW itu. Nah iya, kalau harus bayar ya mending saya ngundang Romi SW ya. Betul. Sama-sama bayar. Kalau Lebih bagus sebenarnya Romi Rafael. Kehipnotis semua. Iya. Enggak, itu beberapa yang startup swasta juga pernah, terus baik secara online maupun offline juga beberapa kali juga pernah. Tapi dari development proses, quality practice di development software development dan sekitarnya gitu biasanya. Oke. Gitu. Dan sekitarnya itu radius berapa meter biasanya? Dan mesti dan topik-topik sekitarnya. Iya. Lah iya maksudnya. Radius berapa meter itu dari kantormu biasanya? Yang 1 kilo. Nah, kok Maido aja loh. Itu biasanya aku cukup percaya diri di situ. Kalau kita ngomongin soal kerjaan ya. Ya. Kita ngomongin soal kerjaan. Kalau yang tidak, yang bukan kerjaan. Ngecek itu. Kalau untuk yang soft skill gitu, kupikir public speakingku masih harus diimprove. Ya. Tapi aku cukup percaya aku bisa melakukan gitu. Oke. Tergantung forumnya sebesar apa gitu ya. Ya. Kalau misalnya levelnya di company level atau di regional level, aku masih cukup bisa percaya diri. Oke. Kalau udah national level itu udah ndredeg mesti. Emang pernah kamu? Di Belum nasional? pernah. Gitu. Oh, kok tahu dredeg atau enggak? Ya, dari tahu mana? aja itu pasti ndredeg aku. Siapa tahu kamu malah pipis, enggak cuma dredeg. Bolak-balik ke toilet. Betul. Siapa tahu loh. Bisa jadi. Itu aku cukup percaya diri di situ. Kayak ini public speaking. Public speaking yang cukup bisa di Ini ada suara orang ngunyah ya. Keterlaluan kita bicara serius. Menyimak. kemampuannya emang itu mengunyah di depan mic. Ya, kalau gitu berikutnya kepada Mas Edri buat nemenin Mas Wib aja sih sebenarnya. Iya, betul. Karena tadi kan yang ditanya cuma Mas Wib. Ya. Tapi ya, pertama ini buat nemenin Mas Wib. Kedua supaya kamu tidak merasa dikucilkan aja lah. Udah biasa itu. Jadi dalam bidang apa kamu percaya diri? Sama kayak Mas. Toh. Katanya kamu introvert kok ngomong public speaking, ayo. Bukan public speaking tadi yang teknologi informasi. Karena kan emang gini, kenapa sih kita percaya diri gitu? Karena kita menguasainya. Iya, gitu ya. ya itu dia yang ditanyakan adalah dalam bidang apa? Nah itu yang saya kuasai bidang Apa ya? teknologi informasi. Kalau si Wib kan tadi quality practice ya. Kalau kamu apa? Semua teknologi informasi. Wow. Hebat. Wis tak jajal kabeh. Telek. Ini kena ngapusi deh. Kena ngapusi. Ya. Orang kapan kemarin aja dia ngobrol kalau skripsinya yang judul pertama dia kesusahan kok. Berarti bilang pernah dicoba? semua. Nah iya. Berarti kan pernah dicoba. Terus gagal toh. Ya kan Ya, nanti gagal adalah awal dari Kegagalan kegagalan. berikutnya. Tapi ini pertanyaan berarti aku balik Caca. Ah. Lu kan seneng nge-game sih. Ya, PS toh. buka FIFA. FIFA. Nek misale ono kompetisi FIFA se-Jakarta. Oh, Kowe aneh. pede ora? Pede. Oh, oke. Pede. Sangar. Lu biasanya aku lawannya orang Thailand, Jepang, ngono. Menang. Nah, Menang mau anak SD musuhnya. kayak bocil-bocil deh. Bocil-bocil ya. Soalnya kelihatan kalau misalnya udah mulai kalah tuh emosian. Oh, ngono. Bola dibuang-buang, tackle sana sini. Wah, ini bocil ini. Jadi gini, Septri ini kan WFH kebanyakannya toh. Nah, dia nge-game siang-siang. Siang-siang. Mana ada games yang Kalau orang dewasa itu kan enggak nge-game wong pada kerja kok di kantornya. Saya gamenya musuhnya dia malam. bocil-bocil pulang Iya, sekolah. benar juga. Itu makanya dia menangan terus. Benar. Jadi dia pede untuk ikut kompetisi FIFA untuk regional Jakarta. Untuk kelompok umur di bawah 14 tahun. Saya nge-gamenya malam-malam. malam-malam ya. Enggak siang-siang. Loh kalau malam kan bocilnya tidur. Lah, kalau di Jepang kan masih Iya, sore. masih sore. Jepang itu kan malah jamnya sama atau Oh, berarti di India. Sama orang India. Jepang itu duluan 4 jam. Oh iya. India India berarti. Jepang itu relatif sama kayak di Papua. India. India bro. India berarti. Oh iya. Bocil India. Heeh. Pokoknya masih region Asia lah. Katanya Thailand sekarang India. Ya pokoknya region Asia tuh biasanya. Ya, Ya walaupun kowe menang cukup. walaupun menangan. sering ketemunya juga orang Indonesia juga sering. Kalau dengan Sama Mas Bram aja saya kalah kok.
Kok bangga? Terus pede gitu. Kan Mas Bram nggak di Jakarta. Kan pertanyaannya di Jakarta. Jakarta ya. Kalau Oke. Jakarta gue peng-pengan gue berarti. Menangan gue. Ya nggak tahu kan region Asia. Tapi pede itu. dulu aja kan. Kan pede tanyanya dulu aja. Kan tanyanya percaya diri, merasa percaya diri. Pede. Nggak akan menang nggak menang memang. Tapi percaya diri. Percaya diri aja. Percaya diri aja. Maksudnya kan pertanyaannya kalau peringkat di liga itu Oh kan- peringkat aku Oh. kalau kan ada 2 kompetisi tuh. Ah. Ada champion sama ada liga. Ya. Liga tuh saya masih divisi 3. Heeh. Kalau champion tuh kan biasanya 15 pertandingan itu bisa dari 15 pertandingan tuh 9 kali menang atau 8 kali menang. Oke. Itu kan masih win rate-nya masih tinggi. Oh. Masih 60% ya. 50% ke atas. Karena win rate-nya dia masih tinggi, maka dia pede. Oke. Itu sama kayak saya kalau main Mobile Legends asal pakai Gatot Kaca. Win rate saya tuh di atas 60% kalau pakai Gatot Kaca. Jadi saya pede. Asal Pede. main Mobile Legends itu pakainya Gatot Kaca. Nah, pernah turnamen Mobile Legends di kantor. Terus nggak Begitu boleh. tim saya yang main, itu semua tim lawan pasti nge-ban Gatot Kaca. Kok bisa? Akhirnya tim saya kalah. Kok di band Gatot Kaca? 2 pertandingan langsung kalah total semua. Karena kamu nggak guna di situ. Karena kalau saya nggak pakai Gatot Kaca, udah nggak berkutik saya itu. Saya cuma pede ketika saya pakai Gatot Kaca. Iya, betul. Oh, Satria Pringgondani, otot kawat balung besi. Ra kaya kowe otot kawat balung tok. Oh iya karena Mas Bram juga nggak main FIFA yang seri ini. Dia seri lama. Dari lama jadi nggak bisa main bareng. Belum beli dia. Katanya buat apa beli gitu. Padahal alasannya, wah miskin sekarang nih. Sian. Jadi teknologi informasi Teknologi informasi. semuanya Software development lah. software development. Development. Mainanmu pakai apa tuh sekarang kalau software development bahasanya? Sekarang udah nggak ngoding sih, tapi tahu. Dia kan project management ya. Oh, project Secara management. proses. Tapi dia, secara proses, secara software proses. development life cycle gitu. Ya, Oh, proses iya life cycle-nya. Iya, iya. Ya aku juga di situ Life cukup. cycle-nya. Kalau bahasa kan sebenarnya mau pakai apa aja ya terserah. Yang penting kan secara proses Nek kamu sendiri yang paling kamu kuasai itu sebenarnya bahasa apa tuh? bahasa manusia. Ah, tahu. Oh Java, Java. kayak JavaScript, TypeScript, JavaScript. Oh. JavaScript kan banyak tuh. Macam-macam. Ada Node, ada. TypeScript, Node.js. Tapi back and front end. Tapi kan sebenarnya itu sama aja. Full stack, full stack. Bisa, back Bisa. and front bisa. Oh. Kan biasanya kan sekarang malah nggak cuma back and front end, mobile juga kan. Kayak Iya. misalnya React Native kan JS juga. Iya benar. Kayak misalnya Flutter kan, TypeScript kan juga JS juga sebenarnya. Iya, iya. Gitu. Oke. Cukup pede dia. Ya udah. Nah, kamu Gitu. gimana, John? Kan saya yang nanya, masa saya harus jawab juga? Ya, ini saya yang tanya. Iya, oke. Apa? Mau nanya apa? Iya nih. Berarti tadi kan kalau pakai Gatot Kaca PD. PD. Mobile Legends. Ah, Gue berarti game Mobile Legends aja. Mobile Legend? Yang FF, Free Fire gitu. Enggak. Paling sama Gunbon. Jidul. Gunbon masih ada loh. Emang iya. Gunbon Masih yang lama Mobile. apa yang baru? Ya grafisnya udah baru, tapi gameplaynya masih gameplay yang lama. Lumayan itu, lumayan. Tembak-tembakan. Tembak-tembakan cacing. Tembak-tembakan itu yang pakai parabol. Parabol itu. Nah, iya. Parabol. Dulu zaman internet warnet dulu itu. Arah angin segala macam kayak gitu diperhitungkan. Sama Iodance biasanya dulu. Gunbon sama Iodance. Aku sih nggak pernah. Nggak pernah Iodance. Wah, nah itu seru rame tenan rusak keyboard. Iya betul. Nah itu kan memang bukan dirancang sebenarnya pakai keyboard, pakai karpet itu loh. Ya kan nggak mampu. Nggak. Nah, Di warnet iya. masa bisa Nggak menyediakan ada, kayak gitu. memang nggak ada game center yang Makanya. ada gamenya. Udah ya. Kalau yang lain ada lagi nggak, John? Kamu yang merasa percaya diri? Kalau selain- Mendekati wanita kali ya. enggak juga sih sebenarnya. Itu Oh. bukan hal yang paling bikin saya percaya diri, enggak juga. Apa yang? Nyacat Oke. nyacat gaweane wong atau ya mungkin bukan nyacat sih bahasa kasarnya ya. Aku tuh lebih pede ketika harus Mengkritik kali. Kritik, ya, kritik. atau memodifikasi ujung-ujungnya seperti itu. Ki kudune kok koyo ngene, iya kudune koyo ngene luwih apik. Nah, Berarti menurutmu semua orang di matamu itu salah gitu berarti. enggak juga, tapi memang saya berpikir bahwa kemampuan saya adalah di menambah-nambahi dari apa yang sudah dibikin oleh orang. Oh, berarti menambah-nambahi kerjaan orang. Ya kan saya yang kerja yang nambah-nambahi saya kok. Kan kamu nyuruh doang, enggak tahu. Hah? Enggak, kalau saya nyuruh malah boleh jadi diterjemahkan lain lagi gitu. Mengimprove apa yang sudah Mengimprove, ada. iya. Improve apa yang sudah ada. Tapi asalnya kan nyacat, kayak nilai aljabarnya Ucup C, saya improve di jawaban saya dapat B. Nah, ya. Kalkulusnya si Ardi juga gitu, dapat C, saya improve di jawaban saya dapat B saya. Hmm. Jadi memang kelebihan saya mungkin yang bikin saya percaya diri adalah yaitu
nyari kesalahan Kalau orang udah kemudian saya perbaiki. Kalau udah dapat nilai A, apa? diimprove lagi nggak? Kalau sudah dapat nilai A, Iya. ya berarti kan saya tidak bisa melihat kesalahan yang ada di situ gitu loh. Oh. Gitu. Cuma saya memang selama ini lebih banyak memperhatikan pekerjaan orang untuk kemudian melihat di mana lagi ya celah yang kira-kira bisa dioptimalkan seperti itu. Kayak gitu. Berarti cocoknya ini pekerjaannya apa? Hah? Cocoknya dia Tidak cocok bekerja di air. Karena kalau DN nggak bisa nyata, Betul. Jadi aku dulu ini punya cerita. Ada satu kompetisi apa sih? Bowling. Mario Kart. Oh, Mario. Jadi entah kenapa pitulasan, Hah? terus Mario? 17-an. Mario biasanya balap karung, Wip. Enggak, karena ini di kantor kan. Oh, di kantor kirain di desa. Enggak, ada 17-an di kantor ngadain kayak Mario Kart yang Nintendo yang itu ya. yang dingdong, ya. Oh, yang dingdong. Yang dingdong. Kalau nggak salah dingdong. Ya pakai setir berarti. Dingdong kok Dingdong. setir, dong ora. Dingdong ora. Ora. Yang dingdong di mesin dingdong. Dingdong. Oh. Ora tutulan dingdong. Nah, itu ada satu orang yang temanku itu dia nggak kan kita kan ini kecil ya, divisi kecil, yuk semua harus ikut gitu. Ya. Karena mau apa terserah, nggak harus menang, senang-senang aja gitu. Tapi bayar. Nggak bayar. Oke. Nah, ada temanku ini yang dia nggak tahu mau ikut apa gitu, karena dia berpikir wah aku tuh nggak bisa apa-apa ya gitu kan. Merendah untuk meroket kayak ini. Tapi memang orangnya gitu sih. Oh, emang nggak bisa orangnya apa-apa. Terus ngapain kerja dia? tunggu sebentar. Oke. Sabar, orang kok. Seneng ane. Main tak siram Pikir tok, sambel. Kowe mau mangan apa ya? Saya kelebihan gula kamu ketok. Iki ya. Jadi memang orangnya ini apa namanya? Ya tipe-tipe yang ya aku nang buri ae ora ngopo-ngopo, ora ngopo-ngopo, ora apa-apa ngono kuwi. Ayo kowe melu to. Heeh. Wis anu ki wis aku ra iso kok. Intinya gitu. Orangnya memang apa namanya? Rendah diri gitu. Bisa dibilang rendah diri gitu kan. Rendah diri ya, bukan rendah hati ya. Ya rendah diri, memang rendah diri orangnya Oke, gitu. siap. Terus setelah dipaksa wis ya kowe tak dimelok kayak iki ya, yaitu si Mario Kart ini dendong ini. Heeh. Dia nggak pede gitu, wah kalahan aku, serapopo jenengin dolanan no. Saya penting melu, ben semua berpartisipasi aja, intinya partisipasi. Dan ternyata dia menang gitu, sampai jadi juara 1 gitu. Oke. Turnamen terus jadi juara 1 gitu. Ya. Maksudku adalah itu kan satu hal yang kontradiktif gitu. Di satu sisi dia nggak pede, tapi sebenarnya dia tuh paling baik dari satu divisi itu gitu. Hipokrit berarti hipokrit. Kotak letuk. Enggak, karena memang dia rendah diri, memang dia nggak percaya diri gitu. Oh, memang orangnya nggak pede memang ya. orang nggak pede gitu. Walaupun Tapi jago. sebenarnya dia jago, punya kemampuan. Nah, aku mau tanya, menurutmu apa yang membuat kira-kira membuat dia kayak gitu gitu? Wah, itu bisa jadi trauma masa kecil. Bisa jadi juga. Bisa jadi. Itu jadi. goblok. Tapi ini bener juga loh, John. Mungkin Iya. juga loh. Loh, bisa jadi seperti jadi karena walaupun sering dikucilkan juga bisa jadi. jadi walaupun orang itu sudah belajar terus-terusan sampai dia jago pun ya trauma masa kecil itu masih ada dan membuat dia tidak apa namanya tidak quote and quote ya dengan bangga mengumumkan kebisaannya itu ke orang lain kayak ngono. Nah, Kayak aku tuh, rendah diri aku. rendah diri ya. Sebenarnya fenomena kayak gitu tuh kan banyak ya kita temukan dari zaman sekolah dulu. Wah, aku nggak bisa. Tahu-tahu nilainya paling bagus sendiri. Kalau itu memang anu aja Brengsek bukan. aja. Nggak mau dicontoh. Memang nggak mau dicontoh aja. Itu merendah untuk meroket. Nggak mau itu. ngasih ekspektasi apa-apa. Tapi ada maksudnya orang-orang yang memang seperti itu dari zaman dulu ngerasa bahwa nggak bisa apa-apa, tapi sebenarnya dia jago. Kesurupan kali. Mungkin boleh jadi ketika pada saatnya ujian dia kesurupan arwahnya Albert Einstein. Jadi Belum tentu jago. juga Albert Einstein bisa. Boleh jadi Isaac Newton. Oke. Ayo siapa lagi? Enggak, sebenarnya pembahasannya mau aku giring kayak gini. Ada nanti teman-teman di satu kondisi di mana teman-teman punya tim yang teman-teman tahu tim ini tuh punya kemampuan gitu. Dan kamu yakin bahwa dia bisa handle satu project misalnya gitu. Tapi si orang ini nggak pede gitu. Mas aku nggak iso gitu. Mas aku wedi nek aku gagal dan macam-macam gitu. Oh iya. Nah, kita kan harus punya Motivator. treatment khusus sendiri. untuk orang ini. Gimana caranya agar kita bisa membuat dia paling tidak punya ada sedikit rasa percaya diri untuk mencoba gitu. Selebihnya nanti kita akan pasti backup, pasti nggak akan dilepas karena kan as development level pasti dia masih baru gitu kan.
Tapi kita harus punya cara, gimana caranya untuk orang-orang ini bisa punya kepercayaan diri untuk mau nyoba, dan pada akhirnya kalau misalnya nanti dia berhasil, kepercayaan diri dia akan meningkat juga secara sendirinya gitu. Kalau di ini mungkin ini ya, flashback ke belakang gitu. Apa ya kamu baru menemui orang seperti itu di pekerjaan yang sekarang? Ya enggak beberapa juga, kali. Kan beberapa kali juga. Kamu misalnya. Ya. Apa iya kamu zaman dulu nggak pernah ketemu orang yang modelnya seperti ini? Pernah juga. Pernah juga kan. Jadi dalam artian ya orang-orang yang seperti itu tuh ada dan bukan brengsek sebenarnya. Ketika misalnya ya urusannya adalah urusan akademis. Yang saya ingat yang brengsek itu cuma satu, si Anggi. Anggi itu brengsek. Jadi Anggi kan panjangnya Anggi B-nya brengsek ya. Jadi ya itu pada waktu mau ujian apa aku lupa ya, matematika diskrit atau apa. Kalau misalnya aku dapat D, aku bakal ngulang lagi nih semester depan. Ya, kita kan pada waktu itu langsung ngomong, orang kayak kamu ya enggak mungkin lah dapat D. Loh, aku nggak bilang D mas, aku bilang B. Masuk. Itu fix brengsek sih. Fix brengsek. Bisa ditiru tuh, bisa ditiru. Pertama dapat B, mau ngulang itu kan brengsek gitu loh. Ya, saya nggak tahu kondisi sekarang ya, apakah dapat nilai B itu gampang atau enggak. Ya. Tapi zaman dulu itu susah banget untuk mata kuliah itu dapat nilai enggak, B. itu murni brengsek aja. Memang makanya murni brengsek aja. Dan dapat B mau diulang, sini aja dapat C syukuran kok. Betul. Lebih ke gini sih, aku tuh jadi dapat pelajaran untuk seperti dapat pelajaran dari kasus teman-teman yang seperti ini gitu. Bukan Anggi ya, bukan jadi brengsek. Kalau Anggi brengsek. Lebih ke untuk yang orang yang dia belum punya kepercayaan diri yang cukup untuk bisa nyoba hal yang baru yang sebenarnya dia bisa punya kemampuan di sana gitu, bahwa apa? Chance itu, kesempatan itu kadang nggak datang 2 kali nih menurutku. Aku pernah di posisi di mana aku nggak pede, nggak yakin bisa ngelakuinnya, tapi nggak tak ambil gitu. Ya. Dan menyesalkan sampai sekarang gitu. Contohnya dulu, jadi aku dulu ditawari sama salah satu leadku untuk handle tentang finansial, bukan fintech ya, lebih ke dalam satu teknologi operation. Itu ada yang namanya financial science-nya gitu. Oke. Nah itu fungsinya adalah memastikan bahwa semua operation ini itu comply dengan, pertama comply, kedua inline dengan plan dan seterusnya gitu. Okay. Nah ini tugasnya si tim ini untuk handle semua teknologi di company itu gitu. Oke. Nah aku ditawarin untuk handle ini dan aku nggak ngambil gitu. Kenapa? Karena waktu itu aku nggak pede. Dan menyesalnya apa? Karena sekarang itu adalah role yang sedang banyak dicari. Masalahnya gini mungkin ya. Ketika kamu merasa tidak pede dengan kemampuanmu, boleh jadi itu adalah sebuah tanda. Bukan tanda juga. Itu adalah bahwa saya memang belum pantas ada di situ gitu loh. Itu kayak kesadaran diri gitu. Saya belum pantas di situ. Problemnya adalah apakah ketika itu ada pihak lain yang memvalidasimu bahwa kamu sebenarnya mampu gitu. Karena gini, lately di belakangan aku tahu bahwa karena beda juga antara tidak pede dengan tahu diri. Benar. Tapi gini, maksudku belakangan aku tahu bahwa kan yang nawar itu leadku kan. Maksudku dia pasti sudah mengakses banyak hal untuk bisa nawari sampai aku ke situ. Salah satunya mungkin dia melihat aku mampu gitu. Oh, oke. Jadi gitu. Menurutku itu salah satu validasi, John, bahwa leadku aja udah mau ngasih kepercayaan ini untuk ini kamu handle. Nanti kamu pasti bisa gitu. Ya, ini mungkin masalah perbedaan budaya di tempat kita ya. Kalau di tempat saya dan mungkin di instansi pemerintah lainnya, boleh-boleh jadi aja ada lead yang mendelegasikan tugas itu ke bawahannya. Bukan karena dia merasa bawahannya mampu, tapi karena dia memang pengen menghindar aja dari kerjaan itu. Ada yang brengsek seperti itu, ada. Nah, kalau ini kasusnya bukan itu. Maksudnya karena aku tahu dianya ini si leadku ini tahu memang dia gimana kayak milih orang untuk satu tugas itu, dia juga nggak sembarangan ya. Kalau itu beda cerita sih mungkin. Ya, makanya maksudnya gini, kalau dari aku sih adalah ada perbedaan antara tidak pede dengan tahu diri. Ya. Tapi ketika kemudian
kamu merasa tidak mampu melakukan itu dan kemudian ada pihak yang kamu tahu bahwa dia ini memiliki penilaian objektif yang membackup-mu, yang artinya memvalidasi bahwa kamu tuh sebenarnya bisa kok. Ya mungkin ini buat teman-teman juga ya, ambil aja kesempatan itu. Iya, gitu. iya. Untuk belajar juga kan. Iya, makanya aku bilang aku bilang kayak kesempatan nggak datang 2 kali. Tapi 3 kali. lebih ke ya jangan teman-teman mengulang apa yang aku pernah lakuin Ya, gitu. seperti Menurutku itu sih kayak sih. gitu. Tapi ketika pada faktanya itu bahwa itu kamu tahu diri, ya ada baiknya kamu ya memang harus tahu diri. Iya. Jangan sok-sokan juga seperti itu. Merasa bisa semuanya, terus kemudian akhirnya gagal. Ya, Itu yang kewalahan. akhirnya kewalahan sendiri merugikan banyak pihak juga. Tuh. Iya, betul. Nah ini memang seni lagi sih bagaimana kita Iya. menilai diri kita itu apakah kita sedang tidak pede atau kita tidak atau kita tahu sedang diri. tahu diri. Nah itu sih. Iya betul. Apalagi kalau yang semboyannya wis tahu tak jajal kabeh. Wih, Jelas ngapusi. ya sudah gitu aja Iya, ya. iya. Ya segitu aja teman-teman karena ini sudah menjelang dini hari. Wis jam 3 wayahe demit do metu. Kita tutup sampai di sini dulu perbincangan kita pada tengah malam menjelang dini hari ini. Lihat kuntilanaknya sudah mulai asma. Jangan kita ganggu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarengan. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/ingkang ser-ser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.